Kalau kalian diberi pilihan untuk memilih sebuah mouse yang akan digunakan untuk ngegame dan untuk kegiatan produktivitas, apa saja kira-kira kriteria mouse yang akan kalian pilih? Apakah harus ringan, desain palm grip yang nyaman, sensor yang cepat dan presisi, atau fitur makronya? Kayaknya ke semua itu ada di mouse yang satu ini deh. Ya, ini adalah mouse terbaru dari Cooler Master serinya MM731. Mouse ini adalah seri wireless dari Cooler Master MM730 yang telah rilis sebelumnya, di mana Cooler Master MM730 itu masih menggunakan wired atau kabel untuk konektivitasnya. Kalau MM730 itu beratnya sedikit lebih ringan, beratnya 48 gram, ya karena nggak ada baterai di dalamnya karena menggunakan kabel. Kalau MM731 ini lebih berat 11 gram, yaitu 59 gram tanpa kabel dan dongle receiver. MM731 ini merupakan sebuah mouse dengan desain palm grip dengan dimensi 122,3 x 69 x 39,1 mm. Ukurannya terbilang sedang, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Sangat pas untuk ukuran tangan orang Indonesia kebanyakan. Pengalaman saya sendiri di segi kenyamanan tangan saat menggunakan mouse ini selama 2 mingguan sih nggak ada komplain ya. Karena kebetulan juga ukuran telapak tangan saya yang pas dengan desain mouse palm grip yang ukurannya sedang seperti ini. Posisi jari telunjuk dan jari tengah saat diajak untuk posisi palm dan saat diajak untuk posisi claw dengan cepat, kedua jari masih tersangga dengan baik karena juga area permukaan left click dan right click-nya itu yang cukup lebar. Untuk material, mouse ini menggunakan 3 jenis material yaitu plastik ABS di hampir keseluruhan bodinya, rubber di scroll wheel, dan bahan PTFE yang premium. Untuk build quality, MM731 ini lumayan mantap untuk sebuah mouse lightweight karena bahannya itu nggak terkesan plastik banget. Semua bagian di mouse ini hampir keseluruhannya itu solid, nggak ada bagian-bagian tertentu yang rasanya itu kurang rapat atau longgar. Selain warna putih, pilihan warna untuk MM731 ini juga tersedia dalam pilihan warna lain yaitu warna hitam matte. Untuk warna di MM731 yang berwarna putih ini tidak full berwarna putih, tapi ada aksen warna abu-abu di bagian samping dan scroll wheel-nya. Untuk item yang diinkludkan di paket penjualannya tentunya ada unit MM731-nya, satu buah USB receiver extender, kabel koneksi ke PC dengan port USB-C to USB-A dengan konektornya sudah gold plate, dan kabelnya ini sudah paracord sepanjang 1,8 meter. User guide dan satu set mousefit cadangan yang berwarna hitam. Agak aneh sih untuk mousefit cadangan yang disertakan untuk unit yang berwarna putih ini warnanya hitam, padahal bawaan aslinya itu berwarna putih. Untuk mousefitnya ini berbahan PTFE atau polimer berkualitas tinggi yang feel grade-nya itu ringan, di mousepad dengan tipe speed dan control yang saya coba, sama-sama oke saat diajak untuk bergerak cepat atau saat dikontrol. Dan untuk durability mousefitnya juga pastinya bahkan lebih durable karena sudah berbahan PTFE yang berkualitas tinggi. Untuk ergonomisnya MM731 ini desainnya ergonomik atau desain mouse untuk penggunaan tangan kanan dengan total keseluruhan buttonnya berjumlah 6 buah button. Untuk switch-nya menggunakan optical switch dari LK yang feel-nya itu enak dan ringan. Untuk aktuasi klik, karena sudah menggunakan optical switch, tentu untuk respon dan kecepatan kliknya itu bisa lebih cepat, hampir 3 kali dengan switch yang menggunakan mekanisme saklar atau switch konvensional. Tentunya juga karena sudah menggunakan optical switch, untuk switch di MM731 ini pasti bakalan lebih awet dibanding switch konvensional, karena minimnya komponen yang bergerak di dalam switch, jadi minim juga komponen yang mengalami keausan. Dan switch LK di MM731 ini diklaim mempunyai ketahanan sampai 70 juta klik. Untuk konektivitasnya selain menggunakan Wi-Fi, MM731 ini juga bisa menggunakan koneksi wired dan Bluetooth. Untuk koneksi Wi-Fi-nya sendiri sudah support koneksi Wi-Fi 2,4 GHz dengan polling rate 1000 Hz, dan kalau menggunakan wired atau kabel juga sama, polling rate-nya sudah 1000 Hz. Sedangkan kalau terhubung menggunakan koneksi Bluetooth, untuk polling rate-nya 125 Hz. Untuk pemilihan mode koneksinya ini bisa diganti di switch yang terdapat di bagian belakang yang switch-nya itu mode sliding untuk merubah mode koneksinya. Untuk on-off powernya sendiri juga sekalian bisa dilakukan di switch ini, dan untuk posisi off-nya di posisi switch yang paling tengah atau saat mode wired. Di bagian belakangnya ini juga ada dua tombol lain, yaitu tombol untuk pairing kalau menggunakan koneksi Bluetooth dan tombol untuk adjust level DPI. Untuk settingan DPI di defaultnya MM731 ini berada di DPI 1200, dan untuk pilihan settingan DPI secara manual di body mouse-nya ini tersedia 7 level settingan DPI, mulai DPI 400 sampai maksimal 19.000 DPI.
Dan indikator level perubahan DPI-nya ditunjukkan dengan LED indikator kecil seperti ini. Pengaturan DPI ini sendiri juga tentu bisa dilakukan di software Master Plus yang terbaru. Di software Master Plus ini, selain untuk men-setting level DPI, di sini juga terdapat pengaturan lengkap seperti untuk mengatur power mode, polling rate, makro, dan tentunya untuk setting RGB effect di mouse ini. Dan untuk LED RGB, MM731 ini mempunyai LED color 16,7 juta warna yang bisa di-customize secara manual di software Master Plus ini. Untuk nyala LED di MM731 ini, di level paling brightness-nya itu menurut saya kurang terang dan agak redup saat di ruangan dengan intensitas yang cahayanya sedang. Nyala LED-nya ini juga minimalis banget karena nyalanya hanya sebatas tepi dari logo branding Cooler Master yang berbentuk segi 6. Kalau saya pribadi sih nggak masalah dan malahan saya lebih suka seperti ini karena nggak menyilaukan mata dan kesannya mouse ini tuh nggak norak banget. Untuk melihat level penggunaan baterai bisa dilihat di software Master Plus ini juga, dan letak indikator level baterainya terdapat di pojok seperti ini. Ngomongin baterai, MM731 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 500 mAh, dan di pengalaman penggunaan saya semenjak barang ini datang sekitar 2 minggu yang lalu, sampai saat video ini diupload, level baterai masih berada di 50%. Padahal saya cukup intens menggunakan mouse ini untuk nge-game dan untuk editing video. Untuk ketahanan baterainya sendiri sesuai yang diklaim Cooler Master saat di mode Bluetooth dan mode LED off, diklaim bisa bertahan sampai 190 jam, di mode Wi-Fi dengan koneksi 2,4 GHz-nya dengan kondisi LED off, bisa bertahan sampai 72 jam. Di pengalaman penggunaan saya sendiri sih baterainya ini termasuk irit dan awet biarpun LED-nya menyala. Kalau kita ngomongin sebuah mouse gaming, tentu ada hal utama yang menjadi perhatian kita, yaitu di segi sensor yang digunakan. Dan MM731 ini sudah menggunakan salah satu optical high-end dari PixArt saat ini, yaitu BMW3370. Untuk spesifikasi sensornya ini mempunyai maksimum akselerasi sampai 50 gravitasi, di mana nilai gravitasi segini sangat baik untuk sebuah mouse gaming, apalagi didukung dengan DPI yang tinggi juga. Untuk tracking speednya 400 fps dan jarak angkatnya kurang lebih 2 mm. Pengalaman saya sendiri menggunakan mouse ini selama 2 mingguan untuk gaming dan editing video dengan settingan DPI di 1600 dpi, dengan menggunakan mode koneksi Wi-Fi dan firmware yang sudah saya update ke versi 2.3.3, saya tidak merasakan adanya input lag atau input loss dari mouse ini. Rasanya itu semuanya normal dan menurut saya Cooler Master MM731 ini jadi salah satu mouse gaming terbaik yang pernah saya coba. Untuk harga MSRP Cooler Master MM731 ini di 900-an ribu, dan menurut saya di harga segitu MM731 ini masih cukup reasonable, dengan pertimbangan sudah menggunakan material yang berkualitas, dan juga sudah menggunakan optical high-end dari PixArt yang terbaru saat ini. Untuk harga terbaru dan link pembelian Cooler Master MM731 ini saya sertakan di deskripsi video ini. Segitu saja video saya kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.